warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Alvinatus Zahro, Prodi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, sebelumnya kan aku udah membahas tentang sistem ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, untuk kali ini aku akan membahas sistem ekonomi Islam pada masa Abbasiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Islam sampai sekarang. Kenapa sih aku milih topik ini? Nah, karena masa Bani Abbasiyah itu dikenal sebagai masa keemasan Islam juga. Bukan cuma di bidang ilmu pengetahuan yang emang kita tahu pada saat Bani Abbasiyah itu, dinasti Abbasiyah itu berdiri, banyak sekali tokoh-tokoh hebat dari ilmu pengetahuan. Tetapi itu pada masa dinasti Abbasiyah itu yang berjaya juga bukan cuma ilmu pengetahuan aja, tetapi ekonomi, politik, dan sosial itu juga sangat berkembang dengan pesat. Waktu itu tuh dunia Islam itu benar-benar jadi pusat peradaban dunia. Dan yang menarik, mereka udah punya sistem ekonomi yang modern, padahal masih di abad pertengahan. Nah, seperti sebelumnya, kita akan membahas mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Nah, Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan kedudukan dinasti Umayyah. Pendiri pertamanya adalah Abu Abbas As-Saffah dan pusat pemerintahannya ada di Baghdad, Irak. Nah, di masa itu Baghdad berkembang jadi kota paling maju di dunia. Kebayang nggak? Pada abad ke-9 aja udah ada sistem perpajakan, perdagangan internasional, bahkan kayak sistem perbankan sederhana. Perekonomian waktu itu sudah diatur dengan rapi dan berlandaskan dengan syariat Islam, tapi tetap realistis dan efisien. Pada masa itu juga, Baghdad menjadi pusat pengetahuan di dunia, yaitu banyak tokoh-tokoh penting yang berada di Baghdad. Tokoh-tokoh dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, terus apa sih yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam pada masa itu? Sebenarnya itu nggak jauh beda ya sama pada saat dinasti Umayyah, yaitu yang pertama, keadilan atau al-adl. Jadi setiap kebijakan ekonomi itu juga harus adil dan nggak menindas rakyat kecil, juga nggak boleh ada ketimpangan sosial ya. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Tujuan ekonomi itu bukan buat memperkaya segelintir orang, tetapi buat kemaslahatan umat. Jadi itu nggak ada yang si kaya dan si miskin, semuanya tuh harus merata gitu. Yang tiga, larangan riba dan penipuan. Nah, transaksinya yang dilakukan itu harus jujur dan transparan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang keempat adalah distribusi kekayaan lewat zakat, infak, ya sama seperti dinasti Umayyah, yaitu kharaj, jizyah. Nah, supaya harta nggak numpuk di satu kelompok tertentu. Jadi itu mereka menarik zakat, infak, kharaj, dan jizyah dari orang-orang yang emang mampu buat membayarnya. Jadi bisa dibilang sistem ekonomi mereka bukan cuma fokus ke angka dan keuntungan, tapi juga ke nilai moral dan sosial. Ini juga sama dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dianut oleh dinasti Umayyah. Nah, selama masa Abbasiyah, perkembangan sektor ekonominya juga nggak jauh beda sama pada saat pemerintahan dinasti Umayyah. Tapi juga tetap berkembang dengan pesat. Yang pertama itu di pertanian. Nah, pertanian itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Juga sama seperti pada saat dinasti Umayyah. Mereka membangun sistem irigasi, bendungan, mengatur kepemilikan tanah dengan adil, petani dapat perlindungan hukum, dan hasil panen sebagian diserahkan dalam bentuk pajak tanah yang disebut kharaj. Jadi ini tuh kurang lebih sama ya dengan dinasti sebelumnya. Yang kedua adalah perdagangan. Nah, Islam ini benar-benar menguasai perdagangan juga. Jadi walaupun saat dinasti Umayyah juga berkembang pesat, di dinasti Abbasiyah ini juga berkembang. Nah, Baghdad ini jadi pusat perdagangan internasional. Wow, pedagang dari Eropa, India, Cina, sampai Afrika Timur datang ke sana. Barang-barang kayak rempah, kain sutra, logam, dan hasil bumi semua
diperdagangkan. Dan yang keren, transaksi mereka udah lintas negara dan pakai sistem kepercayaan yang kuat banget loh. Jadi Baghdad ini tuh nggak hanya jadi sistem pengetahuan ya, bukan sistem, nggak hanya jadi pusat pengetahuan, tapi juga pusat perdagangan dunia, bayangkan. Nah, yang ketiga adalah keuangan dan pajak. Nah, mereka itu mempunyai lembaga keuangan juga yang disebut Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara. Isinya juga sama untuk uang pajak, zakat, jizyah, dan harta rampasan perang atau ghanimah. Dan dana itu juga dipakai buat pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan bantuan sosial. Kebayangkan seberapa rapi sistemnya? Nah, dengan sistem ekonomi yang sekeren itu, pastinya itu tidak lepas dong dari tokoh-tokoh penting. Setiap dinasti pasti mempunyai tokoh-tokoh penting yang sangat berperan dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan atau kejayaan dinasti tersebut untuk dalam peradaban Islam ya. Nah, contoh yang pertama adalah Al-Mansur, yaitu khalifah kedua. Beliau ini dikenal sebagai pendiri kota Baghdad dan ahli banget dalam administrasi keuangan. Beliau bikin kebijakan fiskal yang efisien dan memperkuat sistem pajak negara. Yang kedua adalah Al-Mahdi, yaitu putranya khalifah kedua Al-Mansur. Beliau ini fokus banget di bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur kayak bendungan, saluran air, dan proyek irigasi besar-besaran supaya hasil bumi meningkat karena mereka itu berpatok terhadap SDA, sumber daya alam, yang mana dari hasil pertanian pada zaman itu. Terus yang ketiga adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini sangat dikenal ya, karena sangat dikenal banget untuk yang mengetahui tentang peradaban Islam ya. Namanya itu masyhur banget, dan beliau ini juga termasuk khalifah yang sangat berpengaruh, dan di masanya itu benar-benar kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Di masa beliau ini Baitul Mal itu berkembang pesat banget. Negara jadi makmur, perdagangan internasional lancar, dan Baghdad bener-bener jadi kota termakmur di dunia. Kayak jadi pusat pendidikan gitu juga, jadi pusat perkembangan. Dan fun fact-nya lagi, di masa ini uang logam Islam dipakai di banyak negara lain juga. Bayangkan sehebat apa pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Yang keempat ada Al-Ma'mun, yaitu beliau adalah putra dari Harun ar-Rasyid. Nah, ini keren banget karena beliau mendirikan Baitul Hikmah atau yang disebut House of Wisdom. Tempat itu jadi pusat ilmu pengetahuan dan penelitian, termasuk ekonomi, astronomi, kedokteran, sampai filsafat. Artinya, ekonomi waktu itu tuh bukan cuma soal uang, tapi juga inovasi dan pendidikan. Nah, dari pemerintahan dinasti Abbasiyah yang keren-keren tadi, pasti ada dong dampak dan kemajuannya. Jadi, apa sih hasilnya dari semua kebijakan itu? Yang pertama, masyarakat tentunya hidup sejahtera. Yang kedua, sistem perdagangan internasional Islam itu makin kuat daripada sebelumnya. Yang ketiga, administrasi ekonomi jadi tertata rapi banget. Dan yang paling penting, nilai-nilai keislaman diterapkan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi Abbasiyah ini juga berdampak besar ke dunia barat loh. Konsep akuntansi, lembaga keuangan, dan sistem pajak modern itu banyak terinspirasi dari model ekonomi Islam di masa itu. Wow, hebat banget kan? Nah, kalau kita bandingin dan kita tarik lagi di masa sekarang, kondisi banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Misalnya, lagi-lagi sistem zakat dan infak ini jika distribusinya merata dan tepat sasaran, bisa untuk mengatasi kesenjangan sosial. Nah, Baitul Mal juga jadi inspirasi buat lembaga keuangan modern,
Kemandirian moneter yang diterapkan di masa Abbasiyah bisa jadi contoh buat negara-negara Islam sekarang supaya nggak tergantung sama sistem keuangan global. Dan yang paling penting adalah lagi-lagi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial tetap harus jadi pondasi utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Jadi bukan cuma ekonomi buat kaya, tapi juga ekonomi buat keberkahan dan kemaslahatan. Kesimpulannya, pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan kita bahwa ekonomi Islam itu tidak bisa dipandang rendah dan bisa banget berkembang secara modern tanpa ninggalin nilai-nilai spiritualnya, karena pada masa itu juga sangat berkembang pesat ya, dan menjadi pusat perdagangan dunia. Para khalifah waktu itu tuh berhasil nyatuin antara kekuatan material dan moral dunia dan akhirat. Mereka ngatur pajak, perdagangan, dan keuangan dengan sistem yang adil dan efisien, tapi tetap berpihak pada rakyat kecil. Dan menurut aku pribadi, kalau prinsip-prinsip itu bisa kita hidupkan lagi di masa sekarang, ekonomi Islam bisa jadi solusi nyata buat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Nah, terima kasih banget udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa nambah wawasan teman-teman tentang peradaban Islam, khususnya di bidang ekonomi. Jika ada salah kata atau salah info, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.